Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Apa kabar? Saya harap kalian sehat-sehat selalu ya. Pelajaran bahasa Jepang kali ini untuk kelas 12 SMA. Ya. Tujuan pembelajarannya mengenai menyimpulkan musim suatu negara dengan negara lain dengan mengetahui ciri-cirinya. Oke, kemudian kita kenali dulu musim-musim dalam bahasa Jepang bagaimana, ya. Untuk musim di negara subtropis, ya, kita ketahui ada 4. Nah, ini musim semi, ya. Musim semi dalam bahasa Jepangnya disebut haru. Kemudian ini musim panas, ya. Panas dalam bahasa Jepangnya natsu. Kemudian kalau seperti ini musim gugur dalam bahasa Jepangnya aki. Dan ini adalah musim dingin atau musim salju dalam bahasa Jepangnya adalah fuyu, ya, fuyu. Nah, kalau kita menyebutkan kalimat bahwa sekarang adalah musim semi, ima haru desu, ya, ima haru desu. Sekarang musim semi, ima haru desu. Sekarang musim panas dalam bahasa Jepangnya ima natsu desu. Ima natsu desu. Ima ini berarti sekarang, ya. Ima itu artinya sekarang. Sekarang musim gugur dalam bahasa Jepangnya ima aki desu. Ima aki desu. Nah, kalau begini, sekarang musim dingin. Ima fuyu desu. Ima fuyu desu. Jadi sekarang adalah musim dingin. Nah, sekarang kita kenal lagi musim yang ada di negara tropis. Ya. Kalau dilihat gambar ini adalah musim hujan, ya. Bahasa Jepangnya adalah uki. Oke. Bagaimana menyebutkan sekarang musim hujan? Ya. Ima uki desu. Ima uki desu. Nah, kemudian ada satu lagi di musim di Indonesia selain hujan, yaitu musim kemarau. Istilahnya adalah kanki, ya. Sekarang musim kemarau dalam bahasa Jepangnya ima kanki desu. Ima kanki desu. Baik, kita coba sekarang latihan, ya. Sekarang musim apa ini? Bahasa Jepangnya, ya, ima aki desu. Oke, ima aki desu. Nah, sekarang yang ini. Sekarang musim hujan dalam bahasa Jepangnya, ya, ima uki desu. Oke, betul. Lanjut, kita latih lagi menyebutkan sekarang musim semi. Mana? Oke, ima haru desu, ya. Ima haru desu. Oke, sekarang kita menyebutkan waktu musim di negara subtropis. Kenapa kita harus bisa menyebutkan ini? Supaya kita tahu ciri-ciri musimnya, ya. Waktu musim di negara subtropis. Untuk musim semi itu berlangsung sekitar, ya, bulan Maret sampai Mei. Sekitar bulan Maret sampai Mei. Dalam bahasa Jepangnya haru wa sangatsu kara gogatsu made desu. Ini, ya, musim semi mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei, ya. Haru wa sangatsu kara ini artinya dari, ya. Kemudian gogatsu made ini artinya sampai. Sangatsu kara gogatsu made desu.
bulan Juni sampai Agustus. Oke. Natsu wa 6 gatsu kara 8 gatsu made desu. Ya, Juni itu adalah 6 gatsu, Agustus 8 gatsu. Jadi Natsu wa ya musim panas mulai bulan Natsu wa 6 gatsu kara dari bulan Juni 8 gatsu made desu sampai bulan Agustus. Nah, sekarang musim gugur sekitar bulan September sampai November. Hai, menyebutkannya bagaimana? Aki wa 9 gatsu kara 11 gatsu made desu. Aki wa 9 gatsu kara 11 gatsu made desu. Hai, perhatikan untuk September ini 9 gatsu ya. Bahasa Jepangnya 9 gatsu, bukan 9 gatsu tetapi 9 gatsu. Nah, kita lanjutkan untuk musim dingin. Mulai dari Desember sampai Februari. Ya. Fuyu wa 12 gatsu kara 2 gatsu made desu. Ya, jadi fuyu wa 12 gatsu kara 2 gatsu made desu. Nah, untuk musim di negara tropis seperti di Indonesia, kira-kira musim hujan itu ada di bulan Oktober sampai Maret. Jadi kalimatnya adalah uki wa 10 gatsu kara 3 gatsu made desu. Ya. Uki musim hujan. 10 gatsu kara dari bulan Oktober 3 gatsu made desu sampai bulan Maret. Gitu ya. Dan musim kemarau itu sekitar bulan April sampai September. Dalam bahasa Jepangnya kanki ya. Kemarau. Ingat ya? Kemarau kanki. Kanki wa 4 gatsu kara 9 gatsu made desu. April. Bahasa Jepangnya 4 gatsu ya, bukan 4 gatsu tapi 4 gatsu. 4 gatsu kara 9 gatsu made desu. Hai, sekarang kita latihan ya. Latihan menyebutkan waktu musim. Nah, kalau musim semi bagaimana menyebutkannya? Ya, haru wa 3 gatsu kara 5 gatsu made desu. Dari Maret sampai Mei ya. Jadi 3 gatsu kara 5 gatsu made desu. Untuk musim dingin, silakan sambil berpikir. Desember sampai Februari ya. Fuyu wa 12 gatsu kara 2 gatsu made desu ya. 12 gatsu Desember, 2 gatsu Februari. Hai, satu lagi. Bagaimana menyebutkan waktu musim kemarau April sampai September? Kanki wa 4 gatsu kara 9 gatsu made desu. Ya, sampai sini bisa mengikuti saya ya. Nah, sekarang kita menginjak ke materi berikutnya mengenai suhu udara. Masih ada hubungannya dengan musim ya, karena setiap musim pasti suhu udaranya berbeda-beda. Ya. Nah, kalau melihat gambar ini kira-kira suhu udaranya bagaimana? Ada anak kecil pakai kipas, berarti suhu udaranya adalah panas ya, panas. Atsui. Atsui. Oke. Sekarang kalau misalkan ada gambar orang di bawah pohon terus semilir ada angin, itu rasanya apa? Sejuk ya, sejuk. Suzushi, suzushi ya. Oke. Kemudian coba kita lihat lagi. Nah, ini jelas kelihatan orangnya sedang menggigil dan pakai topi, ada saljunya, berarti di musim dingin. Suhunya bagaimana? Dingin kan ya? Samui, samui ya. Oke. Kalau
Kalau misalkan udaranya cerah, nggak mendung, matahari bersinar, berarti udaranya hangat ya, hangat. Dalam bahasa Jepangnya atatakai, atatakai ya. Oke, itu kosakata bahan kita tentang suhu udara. Nah, sekarang coba kita ulang lagi kosakata bahan kita tentang suhu udara dengan menebak ini suhu udaranya dalam bahasa Jepangnya bagaimana ya. Coba. Kalau seperti ini adalah ya, samui ya, samui. Kalau ini panas, bahasa Jepangnya atsui. Hai, atsui ya. Nah, coba kalau yang ini hangat ya, hangat. Atatakai ya, atatakai. Oke. Oke, kalau yang ini sejuk, sejuk apa ya bahasa Jepangnya sejuk? Suzushi ya, suzushi. Baiklah, sekarang sudah tahu kosakatanya, kita masukkan dalam contoh-contoh dialog. Bagaimana kalau menanyakan hal-hal berikut ini dalam bahasa Jepang? Di Jepang sekarang musim apa? Ya, bahasa Jepangnya apa ya? Di Jepang sekarang musim apa? Di Indonesia sekarang musim apa? Nah, bedanya tepatnya saja di sini. Kapan musim hujan di Indonesia? Oke, sambil dipikirkan. Kapan musim dingin di Jepang? Nah, bagaimana kalau ingin menanyakan musim dingin dari kapan sampai kapan? Musim hujan dari kapan sampai kapan? Bagaimana kalau kita ingin menanyakan kapan kira-kira menjadi musim semi? Kapan kira-kira menjadi musim kemarau? Nah, sekarang adalah musim hujan ya. Mungkin kalian ingin menanyakan kapan kira-kira menjadi musim kemarau gitu. Dalam bahasa Jepangnya bagaimana ya? Perhatikan. Di Jepang sekarang musim apa? Nah, kite kudasai, dengarkan saya. Nihon wa ima donna kisetsu desu ka? Ya. Nihon wa ima donna kisetsu desu ka? Kisetsu ya. Judul awal pelajaran kita tadi adalah kisetsu. Kisetsu artinya adalah musim. Donna kisetsu berarti musim yang bagaimana ya, musim yang bagaimana. Fuyu desu, fuyu desu musim dingin atau musim salju. Kemudian diterangkan lagi samui desu, samui desu ya. Bisa juga kita mengucapkan menjawab pertanyaan itu dengan fuyu desu, yuki ga futteimasu ya. Disebutkan yuki ga futteimasu. Ini pelajaran sudah dipelajari minggu lalu ya, tentang cuaca. Fuyu ga futteimasu, salju turun. Ya, yuki ga maaf. Yuki ga futteimasu. Yuki salju ya, saljunya turun. Kenapa kok disebutkan seperti ini? Ya, lebih detail lagi menjawabnya ya. Tidak semua negara yang bermusim dingin ada saljunya. Kalau disebutkan begini berarti negara itu ada saljunya. Ya, dijelaskan lagi. Boleh seperti ini cara menjawab ya. Jadi donna kisetsu desu ka bisa dijawab dengan nama musim, kemudian suhu udaranya bagaimana, kondisi cuacanya seperti apa. Begitu. Latihan sekarang. Bagaimana caranya menjawab menanyakan di Indonesia sekarang musim apa? Di Indonesia sekarang musim apa? Hai. Ini coba kira-kira ditulis jawabannya di bukumu masing-masing ya. Tulis jawabannya di bukumu masing-masing. Kita lanjutkan. Sekarang, kapan kira-kira musim kemarau di Indonesia? Nah, kapan kira-kira musim kemarau di Indonesia? Misalkan pertanyaannya begitu. Dalam bahasa Jepangnya Indonesia wa
Itsugoro kanki ni narimasu ka? Itsugoro, goro ini kira-kira ya. Itu kan kapan? Kanki ni narimasu ka? Ni narimasu ka? Ini maksudnya kapan menjadi musim kemarau. Shigatsu goro kanki ni narimasu. Kalau kita artikan per kata, mulai kira-kira menjadi musim kemarau sekitar bulan April gitu. Atau bisa juga terjemahan bebasnya kira-kira bulan April gitu ya. Shigatsu goro kanki ni narimasu. Ya, perhatikan bagian yang merah ya. Ini boleh diganti-ganti dengan waktu yang lain ya. Untuk yang bagian yang biru, ini pola kalimatnya seperti ini, jangan diganti ya. Nah, sekarang latihan. Oke, latihan. Kapan kira-kira musim dingin di Jepang? Dalam bahasa Jepangnya gimana ya? Silakan dipikirkan bagaimana menanyakannya. Oke, gimana tanyanya? Bagaimana jawabnya? Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita ingin menanyakan Fuyu wa musim dingin dari kapan sampai kapan ya? Fuyu wa itu kara itu made desu ka? Dari kapan sampai kapan? Ya. Kapan itu kan dalam bahasa Jepang itsu ya, itsu. Kara dari. Jadi made sampai. Itsu kara itsu made, dari kapan sampai kapan? Fuyu wa itsu kara itsu made desu ka? Fuyu musim dingin. Ya, fuyu wa 12 gatsu kara 2 gatsu made desu. Jadi musim dingin dari bulan Desember sampai Februari. Ya. Perhatikan pola kalimatnya ya. Yang bagian merah ini boleh diganti dengan waktu yang lain. Kemudian yang sebelah sini subjek yang lain. Latihan berikutnya. Coba sekarang tulis di bukumu ya. Bagaimana menanyakan ini. Musim hujan dari kapan sampai kapan? Musim hujan dari kapan sampai kapan? Ya. Ya, udah dicatat ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Oke. Kemudian gimana cara menanyakan kapan kira-kira menjadi musim semi? Kapan kira-kira menjadi musim semi? Itsu goro haru ni narimasu ka? Itsu goro haru ni narimasu ka? Ya, kapan kira-kira menjadi musim semi? Sangatsu goro haru ni narimasu. Sangatsu, jadi mulai kira-kira bulan Maret sampai dengan bulan nggak ada sampainya ya. Kira-kira saja bulan Maret itu menjadi musim semi. Gitu ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan pola kalimat dari atas sampai. Jadi kapan kira-kira gitu saja. Jadi itsugoro. Sangatsugoro haru ni narimasu. Kira-kira menjadi musim semi bulan Maret gitu ya. Bisa juga si penanya mengkonfirmasi lagi jawabannya. Mo sugu desu ne. Seperti itu. Mo sugu desu ne. Oh, sebentar lagi ya. Nah, itu kalau kira-kira akan berubahnya segera pada saat setelah selesai pembicaraan itu gitu ya. Mo sugu desu ne, misalkan waktu pembicaraannya adalah Januari, Februari sudah mulai masuk musim yang lain. Jadi bisa mengucapkan mo sugu desu ne ya. Atau juga misalkan perubahan musimnya itu di bulan Maret. Waktu ketika pembicaraan adalah di bulan Januari. Jadi masih ada waktu yang lebih panjang kan? Jadi bisa juga diucapkan mada desu ne gitu ya. Masih lama ya, masih jauh itu perubahannya. Mada desu ne, seperti itu juga bisa. Ya, sekarang kita ke latihan ya. Latihan berikutnya. Kapan kira-kira menjadi musim kemarau? Dalam bahasa Jepangnya apa? Kapan kira-kira menjadi musim kemarau? Oke, silakan dipikirkan. Tulis jawabanmu di buku masing-masing ya.
bisa menyimpulkan itu adalah musim apa dengan melihat ciri-ciri musimnya. Ya, nan no kisetsu desu ka itu musim apa? Bedakan ya, nan no kisetsu desu ka dengan donna kisetsu desu ka. Kalau nan no kisetsu desu ka itu jawaban cuma satu, musim semike atau musim panas atau musim dingin seperti itu. Hanya satu jawabannya. Tapi kalau donna kisetsu desu ka itu kalian menjelaskan lagi, tidak hanya satu jawaban tapi disebutkan ciri-ciri yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, karena ini menyimpulkan itu adalah musim apa, pertanyaannya nan no kisetsu desu ka? Ya. Contoh soalnya nih. Ini adalah ciri-ciri musimnya. Kono kisetsu wa 10月から3月までです。Ya, kono kisetsu wa 10月から3月までです。Jadi musim ini mulai dari bulan 10 sampai dengan bulan ya bulan 10 itu berarti bulan Oktober ya, sampai dengan bulan 3 berarti Maret. Yoku ame ga futte imasu, ini ciri-ciri yang lain. Sering turun hujan ya, sering turun hujan. Ga berarti ini ada partikel di sini. Ga ini berarti bertentangan kalimat ini dengan kalimat ini. Tetapi ya, sering turun hujan tetapi kyou wa kumari desu, hari ini mendung tapi nggak hujan ya. Kyou wa kumari desu itu ciri-cirinya. Terakhir, skoshi suzushi desu, suhu udaranya sejuk, sedikit sejuk. Skoshi suzushi desu, kira-kira musim apa? Nan no kisetsu desu ka? Mungkin sudah tahu jawabannya. Uki desu ya, uki desu begitu. Hai, pertanyaannya sekarang seperti ini. Hai, ciri-cirinya ya. Kono kisetsu wa 6月から8月までです。この季節は6月から8月までです。Oke, 6月itu bulan apa? 8月 bulan apa? Kyou wa hare desu. Hare. Abe ga furimasen. Abe ga furimasen. Ya, totemo atsui desu ya. Totemo atsui desu. Sudah terbayang ya jawabannya apa? Silakan dijawab di buku catatanmu, kemudian kumpulkan jawabanmu ke gurumu ya. Kumpulkan jawabannya ke sensei. Oke, kita simpulkan pelajaran hari ini. Pola kalimat yang dipakai menyatakan musim. Ima wa bla 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 desu. Ini bla 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 diisi dengan musim. Misal aki, haru, uki ya, dan lain-lain seperti itu ya. Untuk menyatakan ciri-cirinya bisa menggunakan jangka waktu, yaitu dengan pola kalimat wa, kara, made, des ya. Bulannya kapan, dari kapan sampai kapan. Kemudian bisa juga ciri-cirinya musim dengan menggunakan suhu udara ya, suhu udara. Jadi di sini jangka waktunya wa, partikelnya wa, suhu udaranya apa. Kemudian bisa juga kita mengucapkan ciri-ciri musim itu dengan kata kerja. Jadi waktu, kemudian partikelnya wa, kata kerja bentuk te imas. Ini sedang terjadi berarti ya. Misalnya apa? Kyou wa abe ga futte imasu misalnya. Kyou wa abe ga futte imasu, hari ini sedang turun hujan atau hari ini sedang hujan. Kyou wa harete imasu, ya bentuk te imas ya. Jadi kita bisa pakai yang seperti itu. Hai, itulah pelajaran kita hari ini. Nah, selamat belajar. Diulang lagi videonya kalau tidak mengerti atau ketinggalan, bisa diulang lagi. Tetap semangat ya. Jangan sampai kalian kendor untuk belajar bahasa Jepang. Jaga kesehatanmu. Saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. またね。